Yo, halo semuanya, ketemu lagi nih bareng Miminnya yang kali ini akan melanjutkan series Girl From Nowhere Season 2 di episode terakhirnya ya. Di episode kali ini akan kedatangan bintang baru ya, yaitu Neng Ploy Narin yang akan berperan sebagai Jungkook. Mungkin beberapa dari kalian ada yang udah pernah nontonin filmnya ya. Di episode kali ini, Mbak Nano yang biasanya menghukum orang kali ini akan merasakan hukuman. Nah lo, gimana tuh? Oke lah, daripada tambah penasaran, seperti biasa tanpa basa-basi panjang lebar kali tinggi, langsung saja kita gas kuy.คือความชอบธรรมของผู้มีอำนาจสิทธิ์ที่จะตัดสินและลงโทษคนผิด Dibuka dengan menampilkan cuplikan episode-episode di season 2 hingga Mbak Nano terbangun dari mimpi buruknya di mana dia terbunuh oleh seseorang. Di suatu pagi yang cerah, Mbak Nano menikmati indahnya pemandangan mading sekolah, di mana di situ ada foto siswi bernama Jungkook sebagai peraih medali emas Olimpiade Biologi Nasional. Mbak Nano pun melihat sang pengusik ketenangan ya, yaitu Yuri, yang lagi duduk santuy di kursi roda. Tapi ternyata Mbak Nanonya cuma ngehalu, karena itu ternyata si Jungkook. Oh ya, tolong diingat ya, Jungkooknya nih pakai pita merah nih. Mbak Nanonya nyamperin Jungkook dan memberikan selamat atas torehan fenomenalnya Jungkook di ajang Olimpiade Nasional. Tapi Jungkooknya dengan muka lemah letih lesu tampak tidak terlalu senang dengan pencapaiannya, karena Jungkook nggak bisa main di luar kayak anak-anak lain karena kondisinya ya. Mbak Nanonya nanyain dong, kondisi kayak gimana sih maksudnya? Jungkooknya mulai gemeter dan gunting yang dipegang malah nyasar ke jarinya sendiri, sampai-sampai berdarah dong. Jungkook pun dibawa ke UKS dan di sini Mbak Nano baru tahu kalau si Jungkook tuh punya penyakit hemofilia, dimana kalau dia terluka tuh susah sembuhnya. Sebuah donasi dibuka ya buat ngebantu si Jungkook. Mbak Nano yang baik hati, rajin menabung serta suka berderma pun ikut nyumbang juga buat kesehatannya si Jungkook dengan muka ikhlasnya. Mbak Nano pun pergi ke suatu taman yang lebih mirip ke hutan sih, dimana di situ ada buku ruan dan Jungkook. Dimana sumbangan buat Jungkook tadi itu atas nama buku ruan ya, karena Buan ini selain sebagai guru, dia juga sebagai penerima donasi serta sebagai emaknya Jungkook juga. Mbak Nano dengan muka datarnya teringat dengan mimpi buruknya, dimana buku ruan membunuhnya. Tapi sudahlah, keep smile aja. Mbak Nano pun menyaksikan di mana Jungkook mendapat suntikan dari buku ruan yang katanya tuh harus dilakukan setiap hari biar Jungkooknya tetap fit gitulah. Namun Mbak Nano dengan bibir no have ahlaknya mengatakan kasihan banget ya jadi buku ruan. Orang tua lain mah pengen punya anak yang bisa menjaga mereka di masa tuanya. Lah ini malah buku ruan yang harus ngejaga Jungkook sampai tua. Namun dengan legowo tanpa rasa tersinggung, buku ruan jawab dengan santuynya. Dia nggak mikir yang lain-lain, cuma pengen Jungkooknya tuh sehat walafiat. Buku ruan dan Jungkook pun meninggalkan Mbak Nano yang ternyata dapat membegal obatnya Jungkook. Jungkooknya pun makan malam ya dengan rendang sapi jatah kurban kemarin. Tiba-tiba seorang pria bertamu dengan membawa karung yang mungkin kalian akan berpikir ini adalah bantuan beras dari pemerintah karena PPKM. Tapi saya pastikan kalau kalian salah besar. Setelah menyantap makan malamnya, BTW rendangnya tinggal separuh loh. Banyak juga makannya si Jungkook. Jungkooknya mendapat asupan suntikan lagi dari sang emak. Di dalam kamar Jungkook terlihat banyak belajar tentang jeroan-jeroan tubuh manusia, sedangkan emaknya sibuk mindahin garam dapur dari karung. Jadi bukan beras bantuan sosial ya. Dan busetnya, ada Mbak Nano juga dong di sana. Mbak Nano pergi ke UKS dan mulai memutuskan siapa target operasinya kali ini. Karena dari awal film kan Bu Guruan udah mencurigakan gitu. Mbak Nano mulai menginterogasi Bu Guruan. Dengan kekepoannya Mbak Nano nanya-nanya, di mana guru-guru lain kok nggak pada kelihatan? Bu Guruannya menjelaskan bahwa mereka sudah pergi dan mendapat tempat yang lebih baik dan gak ada yang aneh tentang itu.
Ya kayak si dia lah, udah dapat yang lebih baik dari kita, kitanya ditinggalin. Kok malah. Dah lah lanjut. Mbak Nanonya langsung motong. Tempat yang sesak dan lembab serta berudara asin gitu. Di sini Mbak Nanonya mulai nyerempet-nyerempet ya, apa yang dia lihat di rumah Bu Guruwan. Mbak Nanonya ngebalikin obatnya Jungko dong, yang ternyata itu bukan obat untuk kesehatannya Jungko. Di sini Bu Guruwan mulai tegang lah dengan sepak terjangnya Mbak Nano. Saat otaknya lagi berpikir keras, tiba-tiba Jungko datang dengan tak sadarkan diri. Bu Guruwan pun mendapat WA sebuah foto yang menanyakan, apakah Bu Guruwan menyuntikkan sesuatu kepada Jungko? Dan memperlihatkan foto-foto mayat yang diawetkan di rumahnya Bu Guruwan. Nah kan, ketahuan juga akhirnya. Di sini Mbak Nano yang lagi bermain-main, lagi-lagi diganggu oleh Yuri. Yurinya merasa kecewa ya, karena Mbak Nano tuh nggak langsung ngekill aja si Bu Guruwan. Lagi pula Yuri juga tahu kalau Bu Guruwan kan yang nongol di mimpi buruknya Mbak Nano kan. Mbak Nano memberi pencerahan bahwa mimpi buruknya tidak akan pernah terjadi. Sans ae. Di sini Bu Guruwan balas chatnya dan mengajak untuk COD. Mbak Nano pun menyampaikan opininya bahwa Bu Wan ini tega menyakiti Jungko demi mendapatkan donasi. Dan karena gaji sebagai guru tuh kurang dari cukup ya, jadi Bu Guruwan mengkill guru-guru sekolah tersebut. Konspirasi yang menarik sih. Tapi apa benar begitu? Di sini Mbak Nano coba menyebarkan foto-fotonya, dan di sini Bu Guruwan mulai nyerang dong. Dan dengan satset nggak kena. Mbak Nano dapat menghalau suntikan Bu Guruwan. Akhirnya Bu Guruwan mulai jujur dong bahwa apa yang dia lakukan tuh buat ngelindungin orang lain, karena sebenarnya Jungko tuh seorang monster. Semua berawal saat Jungko terlahir dengan cacat. Dia selalu tertindas di sekolahnya dan jadi bahan bulian gitulah ya. Hingga Jungkonya tuh sampai benci banget sama sekolahan. Nah, si Jungko pengennya tuh di rumah dulu sampai kakinya tuh sembuh. Saat di rumah dia tuh mulai belajar dong tentang anatomi tubuh atau jeroan-jeroan gitulah. Hingga suatu saat Jungkonya tuh udah sehat. Dia ngajak temennya main ke rumah. Bukannya main bareng, malahan Jungko mainin usus temennya sendirian. Beh, geli euy. Sejak saat itulah Jungko jadi pro player psikopat ya. Nggak tanggung-tanggung dia mainnya sama usus dong. Dan para guru pun jadi korbannya. Nah, si emak lah yang akhirnya beresin semua mainannya si Jungko. Dan itulah alasan kenapa Bu Guruwan nyuntikin Jungko setiap harinya. Dan tiba-tiba Jungkonya datang dong bersama pengusik ketenangan yaitu Yuri. Dan Jungko pun mendengar semua pembicaraan Mbak Nano dan emaknya. Bu Guruwan bingung tujuh keliling dong melihat Jungko dan Yuri. Yang ternyata tuh Yuri udah nemenin Jungko sejak lama ya. Ingat kan di awal video tadi tentang pitanya Jungko yang warna merah? Dimana sebelum Mbak Nano bertemu Jungko, si Yuri ini udah meet up duluan. Jungkonya tuh emosi lah sama emaknya yang berusaha melumpuhkan Jungko dan menghalangi hobinya balas dendam kepada orang-orang yang telah menindasnya. Yuri memberi sebuah pisau dapur dan ya udah kedebak lah ya mau buat apa. Dan di sini terkuak fakta bahwa obat yang disuntikan telah ditukar oleh Yuri dengan vitamin. Jadi sebenarnya Jungkonya tuh tambah sehat ya. Dia berpura-pura aja gitu, nggak bisa jalan. Dengan tatapan sadis, Jungko bangkit dari kursi rodanya dan mulai menyerang emaknya sendiri dong. Mbak Nano sama Yuri pun jadi penonton pertarungan maha dahsyat abad ini ya, antara emak sama anaknya yang psikopat. Mbak Nano pun heran ya, ngapain sih Yuri tuh bantuin Jungko? Kita kan punya tujuan yang sama, yaitu menghukum para penjahat. Ya walaupun caranya berbeda sih. Yurinya tanya balik, emang dalam kondisi seperti ini kita bisa tahu siapa yang salah? Ya juga sih ya, emangnya Jungko udah nutupin kesadisan anaknya sekaligus berusaha melumpuhkan Jungko. Sedangkan si Jungko udah jelas-jelas dia psikopat yang sangat barbar. Jungko bener-bener udah nggak waras ya. Durhaka dia sama emaknya. Harusnya sih dia dikutuk jadikan pari. Tapi di sini emaknya coba menenangkan Jungko. Di sini Jungkonya mulai luluh ya. Tapi bohong. Jungko malah mencekik emaknya. Dia teringat masa-masa di mana sang emak merawatnya dengan penuh kasih dan sayang.
Tangis haru pun pecah di antara mereka. Tapi lagi-lagi Jungkonya ngeprank. Dia ngambil pisaunya dan coba nusuk sang emak. Tapi di sini Mbak Nano mengorbankan tangannya. Dan kali ini Yurinya yang ngekek dong. Naas bagi Mbak Nano, Bu Guruan yang diselamatkan malah nggak tahu diri dan menusukkan pisau tersebut ke Mbak Nano dong. Di sini Yurinya kegirangan melihat mimpi buruknya Mbak Nano dibunuh oleh Bu Guruan akhirnya jadi kenyataan. Dengan raut muka yang menyedihkan, diiringi air mata yang tak tertahankan, Mbak Nano dengan pasrah serta sukarela tak berdaya menerima hujaman pisau yang sakitnya terus terasa. Hanya tetesan air mata yang dapat berbicara. Begitu kencangnya darah yang keluar tanpa bisa direda. Pada akhirnya, Bu Guruan juga harus tiada oleh anak semata wayangnya dengan goresan pisau di lehernya. Yuri pun mendatangi Mbak Nano dan mengatakan kalau masa Mbak Nano tuh udah habis, serta memberikan kecupan perpisahan kepada Mbak Nano. Yuri pun melukai tangannya dan mengoleskan darahnya di bibir Jungko. Jungko menjilatnya dengan rasa, mantap. Bertambahlah orang-orang yang beda server kayak Mbak Nano. Akhirnya, guguran bunga pun berjatuhan menghiasi mayat Mbak Nano yang menangis di akhir hidupnya. Di akhir film terlihat Yuri dan Jungko yang berjalan sendiri-sendiri. Dan sesuatu yang amazing bin luar biasa, Mbak Nanonya nangkring memantau mereka serta mengatakan, masihkah dunia membutuhkannya setelah ini? Yosa, berakhir sudah untuk season 2-nya. Dimana ending yang cukup menyakitkan bagi Mbak Nano sekaligus memberi napas segar buat para penonton ya. Karena lagi-lagi Mbak Nanonya masih sehat walafiat. Kalau dilihat-lihat ya, kehadiran yang Ploinarin harusnya sih Girl From Nowhere akan berlanjut ke season 3. Tapi yang jadi pertanyaan, kalaupun lanjut season 3, apakah Mbak Nanonya akan nongol lagi? Patut kita nantikan ya. Semoga aja ada season 3. Biar gelut gitu Mbak Nano, Yuri sama Jungko. Kan seru ya. Oke, terima kasih banyak yang sudah ikutin perjalanannya Mbak Nano dari season 1 sampai akhir season 2 ini. Semoga kalian terhibur dan tetap dukung miminnya buat video-video yang tak kalah seru. Sekian dulu kesempatan kali ini, kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Ciao.